Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Srinita, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 33 Kelompok 3. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan podcast saya terkait mind map yang telah saya buat dengan judul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara. Yang pertama, definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai dari Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo terbentuk di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia yang bernama Stopia. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Perkumpulan selanjutnya Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908, beberapa mahasiswa Indonesia mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indisi Partis, yang kemudian mengubah namanya menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Yang selanjutnya adalah Kongres Pemuda 1 dan 2. Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II ini sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926. Yang keempat, BPUPKI. Secara garis besar, BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Hingga sidang usai, belum ada kesepakatan yang dicapai. Maka dibentuklah panitia selanjutnya. Yang kelima adalah PPKI. Pada hari yang sama dengan pembubaran BPUPKI, dibentuklah badan baru yang bernama PPKI. Tujuan PPKI dibentuk untuk mempercepat semua upaya persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintahan Indonesia merdeka, yang mana tugasnya adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati di level BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang, dan menyusun segala sesuatu terkait tata negara setelah Indonesia merdeka nanti. 4. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, perekat dan pemersatu bangsa, serta sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 adalah sumber hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintah, lembaga negara, dan juga mengikat seluruh warga Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya,
bahasa daerah, agama, ras, maupun antar golongan. Dan yang terakhir adalah NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang artinya bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan bendera negara adalah sang merah putih. Yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya, saya akan masuk kepada materi bela negara. Definisi dari bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, implementasi bela negara sebagai ASN. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan tugas secara profesionalitas, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, dan yang terakhir adalah melakukan pelayanan publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Adapun fungsi dari ASN sendiri adalah sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, sebagai pelayan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Demikianlah penjelasan podcast saya terkait mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.